Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan satu peristiwa terkait dengan kematian seorang anak muda yang kurang lebih berusia 22 tahun bernama Arkin Anabira. Berawal dari peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh oknum kepolisian anggota Polsek Katikutana pada tanggal 8 Desember 2021. Anak ini diduga melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan. Pada tanggal 8 Desember 2021, sekira pukul 10.30 atau jam setengah 11 malam, anak ini dijemput atau ditangkap oleh oknum kepolisian dengan dalil telah melakukan tindak pidana pencurian. Akan tetapi keluarga daripada anak ini atau korban penangkapan ini tidak diberitahukan alasan penangkapan. Dia ditangkap pada tanggal 8 jam setengah 11 malam dengan dugaan tindak pidana pencurian dan selanjutnya tindak pidana penganiayaan. Dia dibawa di kantor kepolisian sektor Katikutana. Pasca penangkapan pada tanggal 8 Desember sekira pukul jam setengah 11 malam, pada keesokan paginya sekira pukul jam 9 pagi, keluarga korban mendapatkan informasi dari pihak kepolisian sektor Katikutana yang diwakili oleh Kepala Kepolisian Sektor Katikutana menyampaikan kepada keluarga Arkin Anabira bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Peristiwa ini sungguh sangat menyimpan duka yang sangat mendalam. Adapun pasca proses penangkapan sampai dengan matinya korban ini, keluarga menyimpan duka yang sangat mendalam. Banyak pertanyaan yang timbul dalam benak hati keluarga daripada saudara Arkin Anabira. Peristiwa ini tidak hanya melukai hati daripada orang tua korban ini sendiri, tetapi juga melukai hati keluarga. Entah apa, keluarga mempertanyakan sebab matinya korban. Jikalau yang bersangkutan dinyatakan salah secara hukum, tentu ada mekanisme dan proses hukum yang berlaku. Silakan yang bersangkutan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu harapan keluarga. Akan tetapi ketika keluarga mendengar informasi keesokan harinya bahwa korban ini telah meninggal dunia, keluarga justru mempertanyakan apa yang terjadi di balik itu semua. Alih-alih awalnya keluarga korban berpikir bahwa yang bersangkutan ini tidak memiliki rekam jejak medis bahwa yang bersangkutan sakit atau lain sebagainya. Akan tetapi pada keesokan paginya keluarga korban menerima informasi bahwa korban telah meninggal dunia. Awalnya ketika jenazah Arkin Anabira ini diantar ke pihak keluarga berkeberatan untuk menerima jenazah daripada almarhum Arkin Anabira karena tidak menerima peristiwa kematian korban ini sendiri. Akan tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, dengan melihat masyarakat Sumba Tengah, khususnya masyarakat Anak Kalang sebagai masyarakat yang berbudaya, akhirnya keluarga memutuskan pada malam harinya untuk menerima jasad atau jenazah daripada saudara Arkin Anabira. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam kejanggalan atas peristiwa yang terjadi menimbulkan pertanyaan bagi diri orang tua korban maupun pihak keluarga korban, dalam hal ini almarhum Arkin Anabira. Karena itu pihak keluarga korban meminta
pihak kepolisian untuk memberikan hasil visum et repertum, hasil pemeriksaan daripada jenazah korban. Namun kemudian hasil visum tersebut belum dapat diberikan oleh karena hasil visum yang dimaksud belum bisa dikeluarkan oleh pihak dokter, dalam hal ini dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat. Pasca proses pemakaman, hasil visum itu pun diberikan kepada keluarga korban. Dari hasil visum tersebut sebagai salah satu alat bukti yang sah, hasil pemeriksaan luar daripada jenazah almarhum Arkina Nabira, setelah dibaca bersama-sama oleh pihak keluarga, ternyata ada beberapa luka lebam pada bagian tubuh korban yang pada kesimpulan akhir daripada visum itu dinyatakan bahwa akibat daripada benda tumpul. Namun kemudian dari hasil visum itu juga kita ketahui bahwa almarhum Arkina Nabira ini sebelum diterima oleh pihak atau divisum oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat, nyatanya bahwa yang bersangkutan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Artinya bahwa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat, RSUD Kabupaten Sumba Barat, menerima korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jadi kesimpulannya bahwa yang dilakukan pemeriksaan atau dilakukan proses visum et repertum oleh pihak dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat adalah proses pemeriksaan jenazah. Kemudian dikeluarkanlah hasilnya, yang pada bagian kesimpulan pemeriksaan itu ditemukan luka-luka lebam. Namun demikian, untuk memperoleh hasil secara keseluruhan dilakukanlah proses otopsi. Kemudian dilakukanlah proses otopsi yang difasilitasi oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur. Adapun saat ini keluarga korban masih menanti hasil proses otopsi. Proses otopsi tersebut telah dilakukan pasca proses penguburan. Sehari kemudian dilakukan proses otopsi bertempat di RSUD Webakul atau Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Sumba Tengah. Selaku kuasa hukum pihak keluarga korban, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur maupun Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat yang begitu responsif, cepat dan tanggap melihat peristiwa ini. Pada prinsipnya bahwa kita menganut asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Artinya seorang yang ditangkap, yang ditahan, yang dituntut atau diadili tidak bisa kita nyatakan dia sebagai penjahat sebelum ada putusan hakim yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan bersalah. Demikianlah sistem atau kebijakan sistem peradilan pidana di negara kesatuan Republik Indonesia, atau kita kenal dengan istilah justice criminal system. Artinya bahwa setiap orang yang bersalah harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sampai pada titik bahwa orang yang bersangkutan dengan segala keyakinan majelis dengan bukti yang otentik dia dinyatakan bersalah. Adapun ketika dia dinyatakan bersalah, dia diberikan hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah hukuman badan. Dalam hari ini yang bersangkutan diberikan hukuman
sebagai bentuk efek jerah terkait dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Dia dimasukkan di lembaga permasyarakatan untuk kemudian dibina mentalnya supaya kembali dapat hidup dalam kelompok sosial kemasyarakatan. Akan tetapi kembali pada peristiwa kematian yang terjadi pasca proses penangkapan, pada keesokan harinya ia meninggal. Sungguh menimbulkan satu pertanyaan, tidak hanya bagi kelompok yang awam hukum, tetapi juga bagi kelompok praktisi hukum. Apa sebab matinya korban? Dalam istilah hukum, proses otopsi itu menggambarkan bahwa kita mencari tahu cause of death, sebab kematian korban. Harapan keluarga dan juga kuasa hukum apabila yang bersangkutan mati karena suatu sebab yang tidak patut, sebab yang tidak wajar, maka semua oknum-oknum yang terlibat yang mengakibatkan matinya korban sudah barang tentu harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila perlakuan itu diduga kuat dilakukan oleh oknum kepolisian, maka sudah sepatutnya pihak Polri, pihak Polda maupun Polres yang bersangkutan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ingat bahwa negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan. Segala sesuatu dilakukan berdasarkan hukum. Hukum adalah panglima. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan di luar daripada ketentuan hukum yang berlaku. Kembali pada peristiwa matinya korban, apabila terbukti bahwa benar korban ini mati akibat daripada proses penangkapan sebelum putusan pengadilan atau diperiksanya korban ini melalui putusan pengadilan, maka siapapun yang terlibat di dalamnya, entah itu oknum masyarakat atau oknum kepolisian, wajib hukumnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini pernyataan saya sebagai kuasa hukum. Mari kita melihat peristiwa ini secara objektif. Secara pribadi, saya pun tidak menerima apabila tindakan-tindakan daripada almarhum korban Arken ini seperti perbuatan-perbuatan tercela, baik itu pencurian maupun tindakan penganiayaan. Apabila dia berbuat, ada aturan hukumnya, silakan dia diberikan efek jerah. Akan tetapi tindakan-tindakan di luar daripada prosedur hukum, SOP maupun protap yang sudah ditentukan melalui peraturan Kapolri maupun KUHP selaku hukum acara atau hukum formil untuk menegakkan hukum material dilanggar oleh oknum kepolisian, maka sudah sepatutnya yang bersangkutan wajib dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena tidak saja melanggar hukum yang berlaku, tetapi tindakan mencabut nyawa adalah bentuk daripada pelanggaran hak asasi manusia. Saya pikir ini menjadi refleksi bagi semua aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Siapapun aparat penegak hukum di Republik ini sudah pasti mengetahui landasan, acuan, patokan, maupun rujukan dalam menangani suatu kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kita wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Jika kita memahami substansi daripada lahirnya undang-undang ini, bahwa Undang-Undang 81, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 lahir sebagai perwujudan daripada pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kita telah membuang lama sistem hukum kolonial yang kita kenal dengan Here, Head in the Lands Reglement. Inilah menjadi patokan rujukan bagi kita semua.
Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat melihat peristiwa ini secara objektif. Kita dapat menilai peristiwa ini secara objektif, tidak dalam bentuk kepentingan penilaian yang bersifat subjektif, sehingga melahirkan asumsi dan opini yang mengambang, yang menimbulkan keraguan-raguan, ketidakpastian. Ini negara hukum, Rechtsstaat. Mari kita hormati sistem hukum yang berlaku. Mari kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Ini pernyataan sikap saya selaku kuasa hukum. Sekiranya dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan terkait setiap langkah-langkah hukum yang saya lakukan demi dan untuk kepentingan pembelaan, demi dan untuk kepentingan keadilan. Terima kasih.